kalau dari hal terdekat kita itu kan di grup keluarga. WhatsApp grup ya. Dibilang santri pakai narkoba. Terus dibilang santri mirip Raisa juga pernah. Blackpink keren, aku suka. Are you like that? Nggak ada yang jambak dan narik-narik aku di pesawat. Kenapa? Tuh, nanti lepas badannya tuh Bunda. Tuh. Maaf ya Mas, atlet disabilitas yang memang dia bener-bener nggak percaya diri banget. Itu ada satu itu nggak percaya diri banget. Akhirnya pas dengerin lagu Tendangan dari Langit dia ngerasa, Mbak makasih ya gitu. Kotak udah bikinin lagu. Kan biar irit Mbak, kan kita band cuan. Oh iya benar. Cuan, pokoknya the best, cuan, number one. Hai teman cerita inventory, ketemu lagi nih bareng sama Indi Arisa. Hari ini Indi akan ngobrol sama seseorang yang ada tiga ya, jadi 3 orang lebih tepatnya. Pertama kali loh ini perdana di teritori ya, barengan sama 3 orang ini, tapi mereka tergabung dalam sebuah band yang terbentuk sejak tahun 2004 silam dan masih survive sampai sekarang ya. Kalau gitu sebelum kita lebih lanjut ngobrol sama siapa aja sih mereka, Indi tapi senang banget dan mengucapin terima kasih sama El Hotel Royal Bandung karena sekarang Indi lagi staycation di sini. Tempatnya juga oke banget, kamu bisa kepoin aja Instagramnya di @elhotelroyalbandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. Yuk kalau gitu langsung aja kita gas nih ngobrol-ngobrol barengan sama Cua, Sela dan juga Tantri dari Kotak Band. Halo, selamat siang teman-teman Kotak. Selamat siang. Selamat siang. Guys, by the way ini perdana di inventory ya. Aku frame-nya ada 4. Biasanya cuma berdua doang, aku sama satu narsum. Nah ini kalian ada 3, jadi tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Jadi sayang di YouTube inventory-nya akan lebih rame ya gitu. Jadi banyak nih gambar-gambar tiap frame-nya. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih dan juga mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah ngeluangin waktunya dan congratulations untuk singlenya yang berjudul Hawks. Terima kasih. Ya, nih Kak Tantri dan juga Kak Cua sudah represent ya. Kak Sela kok gimana ya? Kayaknya tuh kurang kompak deh. Kurang anak band ya. Kurang anak band. Ya nggak apa-apa. Tapi di sini udah kelihatan banget ya posternya dari Kak Tantri dan juga Kak Cua. Aku bisa langsung lihat dan dijadiin ini juga kan profile picture-nya di bandnya juga kan ya. Aku lihat Instagram Kotak gitu. Udah diganti juga. Nah, boleh dong diceritain dulu entah dari Kak Tantri duluan, Kak Cua atau Kak Sela. Ini gimana making prosesnya? Karena kan katanya semua serba DIY, bukan daerah istimewa Yogyakarta ya Kak Sela, tapi do it yourself ya. Ya. Karena Kak Sela di Jogja nih. Jadi semuanya serba bener-bener kalian doang, itu gimana caranya? Karena memang keterbatasan gak bisa ketemu sana sini mungkin ya? Jadi kebetulan lagu ini udah kita buat 2 tahun yang lalu. Oh, I see. Oke. Nah, kebetulan kita memang udah deadline-nya bikin album. Jadi bikinlah album. Saya boyonglah anak-anak ke Jogja gitu. Oke. Habis itu entah kenapa saat itu 2 tahun yang lalu memang lagi gencar-gencarnya hoax kan, bahkan hampir mempecah belah agama bahkan waktu itu. Nah, anak-anak tuh kayaknya gatel, kayaknya kita harus bikin sesuatu gitu melalui lagu kayaknya yang gampang diserap sama masyarakat luas kan. Dan akhirnya sebelum Tantri cuti albumnya juga harus rampung dan kebetulan tahun ini harus rilis gitu. Okay. Single perdananya Hoax, alhamdulillah, kebetulan. Berarti memang this is something that you guys create dari 2 tahun lalu, cuma mungkin baru terrealisasikan sekarang juga. Betul. Ya. Iya, betul. Tapi kalau dari Kak Sela sendiri tadi udah sempat nyinggung tuh, karena back then 2 tahun lalu memang agak-agak resah sama yang namanya hoax yang merajalela sampai memecah belah agama gitu. Nah kalau dari Kak Tantri sama Kak Cua sendiri gimana nih ngelihat si hoax ini, atau mungkin dari scale terkecil yang ada di sekitar kalian tuh impact-nya kayak gimana sih dengan adanya berita-berita yang nggak jelas seliweran ini? Ya, Cua? Impact-nya biasanya kalau dari hal terdekat kita itu kan di grup keluarga. WhatsApp grup ya? Iya, WhatsApp grup. Kadang suka ada berita yang misalnya ada berita orang tua nge-share misalnya. Terus kita tahu itu kayaknya berita nggak bener deh. Mungkin kita tadi niatnya mau ngasih tahu, tapi kan enggak, kalian tuh harus. Jadi mungkin banyak membuat
perdebatan kecil hanya gara-gara berita yang nggak benar, nah kayak gitu. Jadi impact-nya tuh, toksik banget, asik toksik. Oke, itu ya berarti keresahan sekitar paling kecil adalah WhatsApp grup keluarga dari Kak Chua. Kalau dari Kak Tantri sendiri gimana? Sama sih kurang lebih. Oke, berarti sudah terwakili idem ya dari Kak Sel dan Kak Chua. Jawaban Paling bingung jawab terakhir. Terus nih soal lagu Hoax ini sendiri kan sebetulnya ini jadi lagu awalnya dari album yang katanya soon to be release di September 2020 nanti ya. Betul. Oke. Yang judulnya ini adalah Identitas, dan ini juga katanya dalam rangka anniversary-nya Kotak yang ke-16. 16. Wow, ini seru banget nih gitu. Nanti kalau misalnya untuk the whole konsep album Identitas ini masih nggak jauh-jauh yang berkaitan dengan hoax, apa secara keseluruhan gimana nih albumnya, Kak? Ya, Tantri. sekarang langsung mention lah ya. Langsung mention ya pokoknya. Iya, jadi kalau ngomongin album itu memang untuk album yang kali ini karena kita semua mengerjakan sendiri dari konsep, lirik, musik apa segala macam itu sendiri. Sebenarnya konsep yang kita usung itu memang bisa dibilang identitasnya Kotak gitu, yang idealisme Kotak ada di sini, terus juga dari konsep musik idealisme Kotak, dari konsep lirik lebih matang. Kita tuh ngebahas cinta tapi cinta yang lebih dalam. Terus juga isu-isu tadi kita angkat kan si hoax ini, terus bisa dibilang sih ini mungkin lebih konsep lebih matang ya dari Kotak. Oke. Nah, terus kalau misalnya balik lagi ke singlenya yang hoax-nya ini ya, mengesampingkan tentang cerita identitas Kotak tadi, mau nanya dong, ini kan bertiga public figure nih. Pernah nggak sih masing-masing dari kalian tuh ada yang kena hoax yang menimpa pribadi gitu? Pernah, pasti pernah. Coba Kak Tantri apa nih? Pernah kena hoax apa? Dibilang Tantri pakai narkoba. Terus dibilang Tantri mirip Raisa juga pernah. Oke. Disama-samain orang mana juga ya? Apa ya? Ya lebih ke sana sih kalau waktu pas lagi nih Project Kikan X Kotak itu gede banget tuh kan. Itu kan beritanya besar sekali, itu dibilang Tantri udah keluar dari Kotak, udah nggak main musik lagi juga pernah. Kalau Kotaknya sendiri juga pernah, Chua yang tahu ceritanya waktu pas yang kasusnya Kotak. Kenapa tuh? Udah diumpan nih ke Kak Chua nih. Kenapa Mbak Indi? Ini emang Tantri ini emang bagus banget emang melempar bolanya. Gimana tadi? Gimana tuh kena hoax-nya gitu? Atau mungkin tadi sambungan dari yang Kak Tantri, atau mungkin Kak Chua punya cerita sendiri terkait hoax-nya. Nyambungnya gimana ya? Kalau yang pas Tantri cuti yang pas pertama kali itu emang benar, banyak yang ngira Tantri keluar diganti sama Kikan. Itu bahkan sampai nge-DM kita semua, itu benar. Terus ada lagi Kotak pernah bukan. Jadi Kotak itu ada poster besar di salah satu kota. Di situ ada logonya, ada poster kita, ada muka kita bertiga. Terus orang-orang mengiranya kita itu manggung di kota tersebut. Terus sampai ada orang yang DM, loh kok Kotak nggak ada ditungguin gitu. Ternyata itu acaranya cuma tribute ke Kotak. Jadi ya kayak gitu. Tulisan tribute itu kecil banget. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi kan sebenarnya bisa dibilang kita yang bisa dirugikan karena kita seakan-akan tidak profesional kerja, padahal emang kita nggak ada jadwal di situ gitu. Tapi orang-orang tuh nggak ngeliat ada tribute-nya, mesti yang detail banget kayak gitu. Iya. Itu tuh kalau kata orang zaman sekarang S3 marketing ya. Jadi tulisannya kayak tulisan hard banget. Oke. Sebenarnya bikin acara nggak salah, yang salah itu orang yang nyebarin. Kalau Kotak main di kota tersebut, itulah pentingnya kita cross check, kan ada clickbait apa segala macam, lebih baik dibaca dan ditonton. Tuh, jadi jangan nanti marah-marah sama bandnya karena nggak tahu apa-apa ya. Gitu ya. Nah, terus kalau ke video klip nih, konsepnya kan ini ada kayak Pass the Phone Challenge ya, dengan temanya tuh adalah news atau surat kabar gitu. Udah gitu footage-nya kan ada seleb-seleb, public figure, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada gitu kan ya.
Nah, ini gimana teman-teman nge-approach mereka bisa dapetin orang sebanyak ini gitu? Apakah emang link teman-teman pribadi masing-masing digabungin atau ada third party gitu kayak dari label, manajemen yang emang bantu untuk japriin mereka-mereka ini? Tantri paling banyak japriin orang. PR-nya ya? Pokoknya PR dan marketing. nggak, jadi kotak itu tuh kita punya plot tugas masing-masing. Kalau misalkan memang ada yang bisa cover, kita cover lah gitu. Jadi kebetulan karena aku kenal dengan beberapa teman-teman yang ikutan terlibat, karena ini kita tuh secara sukarela ya, kita sebut mereka adalah volunteer. Siapapun yang menebarkan si lagu ini adalah vaksin. Jadi di mana kalau ada vaksin itu pasti kita butuh sukarelawan untuk bisa menebar vaksin ini biar bisa bukan dinikmati ya, maksudnya biar tersebar luas gitu. Nah, aku kebetulan juga punya teman-teman yang memang mereka dengan sukarela, yang mereka yang terlibat di musik video itu untuk sama-sama, yaudah deh, ayo kita tebar si vaksin hoax ini. Minimal mereka yang nonton tuh idolanya tuh, wah idola gue juga menebar vaksin ini, jadi gue pun rela gitu menebar vaksin ini juga. Oke, jadi teman-teman menganggap ini sebagai sebuah vaksin ya, supaya nanti dia bisa semakin menyebar luas juga dengan disebarkannya oleh orang-orang yang berpengaruh itu tadi ke masanya masing-masing. Gitu. Ya, karena memang di lirik tersebut ada tulisan, ada lirik yang kita lawan virus hoax, ada virus berarti ada vaksin. Oke, baiklah ya. Oke, next. Nah, ini kalau misalnya kita flashback lagi, throwback dari tahun 2004 ya, Kotak ini kan di industri musik udah 3 album total, berarti sama ini akan jadi 4 kan ya? Berapa sel? Kalau album ini keluar 7. Oh wow, 7 ya, bener ya? Iya 7. Oke, nah pokoknya dari sekian banyak karya, ini kan kalau personel tuh udah bongkar pasang ya. Seperti Onderdil, kalian teman-teman gitu. Kayak spare patah aja. Dari teman-teman bertiga ini, sejak awal Kotak terbentuk, dari audisi Dream Band, aku inget banget dulu channelnya tuh TV7 nggak sih? Kan lagi gue anak band. Iya kan? Nah itu iklannya sering banget dulu di setiap program apapun iklannya si Dream Band ini. Nah mungkin aku nanya dulu dari Kak Sela kali ya. Kak Sela gimana ngelihat pergerakan Kotak dari awal sampai sekarang gitu, kayak kenapa sejak album keempat nggak ada narik lagi personel baru untuk ngisi posisi yang kosong gitu, jadi kayak dibiarin aja. Kotak tuh lama ya perjalanannya ngelewatin, apapun udah dilewatin sama Kotak gitu. Terus adaptasinya juga sudah cukup lama. Terus saat kehilangan salah satu personil, kenapa kita tidak memutuskan untuk mencari, karena kita emang memutuskan bertiga saja. Dikarenakan memang tidak cukup waktu, mungkin udah ini kali ya, udah malas adaptasi gitu, udah. Karena memang kalau kita ngerekrut personel baru kan nggak cukup 1-2 tahun untuk adaptasinya sendiri. Ya? Iya, untuk cari chemistry-nya nggak cukup 1-2 tahun. Nah, sedangkan kita saat itu memang lagi pik-piknya jadwal, udah nggak kepikiran, udah yang penting jalan aja dulu gitu. Udah edisional aja gitu. Sampai sekarang bertiga gitu. Jadi ini kalian bertiga ini yang sudah satu frekuensi semua ya. Oke, nah Kak Sela sekarang dengan format seperti ini, you are the only guy dalam band ini. Gimana rasanya menjadi satu-satunya cowok dalam the only girl. Dua cewek? Girl. Kenapa the only girl? Kalian yang cowok-cowok yang manly-manly sama cuma ya? Dia lebih rempes. Oh, lebih rempeng, yay, kok Sela ternyata. Rambutnya panjang. Oh, iya. Kondisionerannya lama, Aduh, ya Allah. Sama kumisnya harus dipelintir-pelintir. Harus pakai wax gitu-gitu. Enggak sih. Jadi udah terbiasa gitu. Memang formasi Kotak kan dari dulu kan memang ada 2 cewek gitu, dan itu udah icon. Dari awal Kotak terbentuk udah seperti itu ikonnya, jangan dirusak icon. Jadi memang ya memang harus ini sih, ngeband sama cowok-cowok sama cewek-cewek berbeda banget memang. Apa coba bedanya kalau sama cewek-cewek? Lebih apa gitu? Atau kurang apa?
Kalau cowok lawan cowok itu kalau seumpamanya ini ya sama-sama ribet juga gitu, sama-sama ribet juga. Tapi kalau cewek itu kayaknya lebih menjaga keribetan juga. Mana sih? Contohnya aja kalau seumpamanya mereka lagi datang bulan, wah jangan dideketin, udah melintir aja dulu itu gitu. Jadi kita udah tahu. Iya, tapi itu aku ngerti kita sebagai cewek-cewek kayak there is something yang kita nggak bisa explain ya. Iya. Ya itu hormon loh. Secara Iya. ilmiahnya ada kok itu hormon. Pembelaan Nyari pembelaan. Berarti Kak Sela sudah mengerti ya. Iya, kalau ada cowok sama cewek kan paling nggak balance gitu. Kalau cowok lawan cowok kurang asik gitu ya kan. Kalau emang ditakdirkan cowok sama cewek. Aduh. Asik. Bisa. Baiklah. Ya, ibarat kata Adam itu dengan Hawa, bukan Adam dengan Bambang, betul. Bukan nama Parto juga. Bukan Adam sama Suseno ya. Oh, wow. Aduh. By the way, aku mau nyambung ke Kak Cua nih. Ini kan ada postingan kemarin aku lihat Kak Cua tuh lagi nge-rap. Ini semacam alter egonya Kak Cua sepertinya ya. Gila. Dan ini apa namanya? Juga diaminin kan sama yang berdua lainnya nih, sama Kak Tantri dan juga sama Kak Sela gitu. Kalau emang apa namanya Kak Cua ini nge-rapnya jago gitu. Ini nanti ada di album barunya Kotak. Jadi bridging. Itu kan bridging. Emang udah diperkaryakan sama Kotak di album terbaru Kotak itu Ya, nanti ada tuangan rap. Dimanfaatkan dengan gratis. Kak, dikaryakan Kak, bukan dimanfaatkan. Oh iya, dikaryakan. Ya, Pastinya dieksploitasi. Kayak ini cuma bertiga, apalagi yang bisa dikeruk gitu kan ya? Iya. Masing-masing lah semua. Iya. Oke, itu sebetulnya tapi kalau pribadi Kak Cua dari kapan sih Kak suka nge-rap gitu, atau dari kapan mulai jago nge-rap? Enggak, kalau itu iseng-isengan aja sih sebenarnya. Jadi biasa zaman-zaman SMA itu emang kebanyakan temen dari Surabaya, malah banyak juga teman-teman yang anak-anak hip hop jalanan gitu loh. Terus pas di Jakarta juga suka nemenin teman-teman hip hop asongan yang di Fatmawati. Jadi emang banyak teman-teman yang memang hip hop jalanan gitu. Jadi iseng-iseng aja sih sebenarnya, gitu aja sih, Mak. Oke, iseng-iseng ternyata jago nih gitu ya. Kebiasaan ngomel. Oke, sama ini nih Kak, kalau ngomongin ini kebetulan kan ada anaknya Kak Cua juga. Aku juga mau nanya soal kontribusi Kotak terhadap dunia anak-anak nih, kayaknya cukup dan lumayan besar ya. Kemarin kan sempat Kotak juga ngisi salah satu serial animasi Nusa ya. Iya. Nusa, Boboiboy juga. Iya, yang judulnya Bundaku yang di Nusa tuh kan gitu. Iya. Nah, juga Tantri ini kan sempat nge-mentorin band asal Semarang yang personelnya anak-anak Eskupiante. Ya. Nah, itu gimana Kak rasanya kerja sama anak-anak, dan juga mungkin apa harapannya buat industri entertainment anak-anak? Karena banyak banget ya, beberapa kalau diajak interview gitu, mereka musisi nggak mau misalnya anaknya jadi artis cilik karena katanya nggak sustain, karena nanti susah nge-switch image-nya untuk jadi artis dewasa. Tapi kan nanti mereka jadi nggak punya sosok idola anak-anaknya gitu. Kalau aku ringkes berarti kan anak-anak kita tuh mau dijadiin apa gitu kan, lebih ke sana ya. Dan juga mungkin gimana rasanya kerja sama anak-anak tuh gitu. Iya. Kalau kerja sama anak-anak kan memang kita butuh effort, sabar luar biasa kan. Tapi kalau kembali lagi, kalau memang anak-anaknya itu main musik karena berdasarkan hatinya, berarti kan dia memang lebih nyaman, lebih sukarela gitu. Maksudnya untuk main musik, nggak dipaksa. Tapi kan balik lagi, namanya anak-anak moodnya kan lebih mood astagfirullahaladzim. Lebih swing banget ya moodnya anak-anak. Jadi memang harus ngikutin banget. Kembali lagi kalau misalnya anak-anak kita sendiri kalau mau jadi musisi apa segala macam, ya kalau dianya suka ya memang harus disupport, tapi bukan berarti kita harus maksa dia untuk jadi apa yang kita mau kan, karena mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya pilihan sendiri. Ya, kita kalau dia suka dengan musik ya kita bersyukur banget, maksudnya itu area yang kita tahu, tapi kalau nggak suka ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, berarti kalau misalnya memang ternyata ini nggak datang dari mereka, ya emang kita ngalahinnya lebih PR aja sih gitu ya Kak ya? Iya benar, kasihan juga kalau dipaksa-paksa. Betul. Iya. Nah, terus udah gitu kan semuanya udah jadi parents juga ya kan, jadi semuanya udah pada punya anak juga. Nah, dari masing-masing nih mungkin ada harapan nggak untuk
apa ya, industri musik anak-anak nantinya gitu. Atau mungkin nanti one day teman-teman di sini yang justru akan ngebikinin atau gimana ya, akan campur tangan untuk industri musik anak-anak selanjutnya. Amin. Amin. Kita sih berharap ya anak-anak berdasarkan dengan apa yang ada di imajinasinya aja, nggak terlalu berlebihan. Maksudnya kita ambil contoh lah, ada anakku ngefans banget sama Neona sama Naura. Naura itu dia sudah transisi menjadi dewasa. Akhirnya dia dibikinlah konser terakhir itu, terus break, dia nggak bikin karya. Akhirnya nanti pas lagi dewasa dia sudah menjadi Naura yang memang versi yang dewasa gitu. Sekarang ada karakter lagi baru Neona. Itu yang patut dicontoh sebenarnya. Maksudnya bukan berarti anak-anak yang sudah terjun di industri yang memang masih anak-anak nanti nempelnya susah lagi pas lagi dewasa ya. Memang harus ada fase berubah, kayak CGR juga kayak gitu kan. Iya. Ya begitulah pokoknya. Maksudnya kalau memang mereka melabelkan artis sebagai artis anak-anak ya pas di imajinasinya aja, lagu-lagunya pas segala macam memang pas untuk di imajinasi anak-anak. Oke, berarti tipsnya nih ya buat orang-orang yang takut melepas label artis anak-anak ya dikasih break aja ya. Abis itu kayak kembali lagi dengan sosok yang baru. Baiklah. Nah, aku sekarang mau nanya ke masing-masing. Ini kalau misalnya referensi musik masing-masing ya, atau playlist deh. Top playlist dari misalnya Kasela, 2 lagu yang recently didengerin, tapi lagu bahasa Indonesia. Paling Berjenius ya. Berjenius yang Lati? Sebelum-sebelumnya aku juga denger. Yang lagi sekarang apa? Ya sekarang masih Lati sih. Oke, lalu satu lagi apa? Satu lagi paling kalau luar Imagine Dragon. Yang Lokal. Oh, ini Kotak. Bagus tuh band, bagus tuh. Kok kayak kenal ya, band apa ya tuh ya? Keren banget itu. Oh. Itu band milenial. Oh, band milenial. Yang sudah berpengalaman kan? Keren banget lah. Dia milenial matang. Kalau Kak Cua, 2 playlist Indonesia yang sekarang lagi didengerin. Siapa ya? Kalau lagu ya Kotak sih bener. Karena kita harus dengerin sendiri ya. Band apa sih tuh Kotak kayaknya terkenal banget ya? Lagunya bagus tuh yang Hoax tuh, bagus banget. Iya benar-benar. Tapi emang kita lagi sering dengerin kan, udah ada di grup tuh lagu-lagu baru kan. Kita dengerin gitu, emang enak banget sih. Cel. Kalau gitu yang luar deh. Semuanya Imagine Dragon ya. Kalau Kak Cua apa? Lagi Korea sih. Apalagi memang musiknya bagus banget mereka. How you like that Blackpink? Blackpink keren, aku suka. Aku suka. That? Musiknya keren banget. Musiknya keren. Korea tuh keren. Oke, kalau Kak Cua apa 2 playlistnya kalau gitu? Top yang lagi didengerin. Girls' Generation. Sama satu lagi? Sama Lee Min Ho. Hilang nih. Kan Lee Min Ho nyanyi juga. Oh iya, boleh. Ya sisa aja. Ya udah. Kalau Kak Tantri apa, Kak? Gua lagi suka dengerin lagunya Reza Candika sama Renda Rais. Lale Manino emang ya. Itu kocak banget sih, video klipnya udah lihat, Kak? Belum sempat, tapi baru lihat cuplikannya aja. Yang diposting di story apa di Instagram itu ya. Oke lah. Berarti apa namanya? Reza Candika sama siapa satu lagi? Renda Rais. Renda Rais. Satu lagi siapa? Lagu apa, Kak? Kotak ya. Iya, Kotak ya. Kita memang band totalitas emang. The best itu Kotak Aku tuh. suka deh self brandingnya tuh kuat gitu. Blackpink. Karena anak saya lagi suka itu sih, makanya saya dengerin. Iya, karena nempel ya jadinya. Kalau udah punya anak tuh ya, playlist lagunya tuh pasti dihabisin sama anak-anak. Jadi pasti deh. Iya, aku pernah mendengar. You like that? Jadi kalau anak lagi dengerin apa, misalnya Baby Shark, dudu, tiba-tiba ibunya ikutan nyanyi karena hafal aja gitu kan, otomatis ya. Benar. Karena di mana ada ibunya, di situ anaknya berada.
Iya betul, bermain bersama ya. Nah ini lanjut ke Kak Tantri berarti aku langsung ya. Kak Tantri kan ini udah jadi ikonnya band Kotak ya. Dari ciri khas suaranya juga, kayak orang tuh langsung tahu oh ini suaranya Tantri di Kotak gitu. Makanya waktu kemarin cuti, karena hamil kan itu harus ada yang digantiin kan, tadi sempat disinggung juga ceritanya. Nah yang pas pertama di replace sama Kikan X-nya Coklat, dan juga yang kedua itu di replace pas sama Melimono ya kayak. Dari Mono. Nah ini berarti untuk Sela sama Chua gitu. Ya. Sebut masing-masing apa yang missing ketika saat itu di cuti pertama Tantri nggak ada, cuti kedua Tantri juga nggak ada. Dimulai dari Kak Sela. Tantri. Paling yang tak kangenin salah satunya ya ini karena kan memang teman berantem ya. Aduh. Yang nggak curhat memang itu udah ini. Jadi kalau adu argumen versusku ya Tantri. Oke. Ya, tapi itu sehat. Maksudnya buat aku, maksudku band kalau pengen awet ya harus sering banyak masalah gitu. Jadi ngapain kita ngomong-ngomong di belakang langsung aja daripada ini tuh nanti takutnya langsung biar gitu, langsung aja. Kayak gitu-gitu aja. Oke, jadi ini ya apa missing temen diskusi yang sampai Betul. nggak dapat Betul. Tahu banget ya. Betul. Daripada yang idem-idem doang yang kayak iya ngikutin doang gitu ya, nggak seru ya kayak. Iya, kurang seru. Kurang ada ngototnya gitu ya. Iya, kurang ada ngototnya. Kurang ada ngototnya. Oke. Nah, kalau Kak Chua apa yang paling berubah atau dikangenin yang beda gitu ketika Kak Tantri lagi cuti kemarin? Ada yang nggak ada yang kurang itu, nggak ada yang jambak dan narik aku di pesawat. Kenapa? Apakah syarat tidur Kak Tantri harus pegang jambak rambut Kak Chua? Nggak jadi, kalau pesawat agak gerak dikit itu abis badan gua, Mbak. Abis ya pegangan. Iya. Tapi ke rambut. Iya. Tuh, nanti lepas badannya tuh Bunda tuh. Nanti bedak lepas loh badannya Mama. Maaf ya, Mas. sama ini mungkin kalau kemarin kan terakhir kita kan manggung itu sama Teh Melimono itu kan memang karakternya beda banget sama Tantri, karakter musiknya juga beda, memang kita sengaja memang yang cari yang lain. Yang dikangenin mungkin itu nih suaranya dia itu yang kayak tua masjid kan. Kalau Teh Meli kan yang masih lembut gitu. Kalau dia kan Majalengka. Itu nggak ada gitu ya. Nggak ada. Nggak ada yang teriak-teriak kayak gitu, nggak ada. Oke, ya. Nah, nggak ada yang bisa bikin jebol speaker, nggak ada. Nggak ada. Sekuat itu loh Kak Tantri karakternya berarti ya. Sampai gila. Dikangenin loh sama yang lain berdua nih. Kan lagi. Kak Tantri gimana nih waktu ngelihat pas sempat cuti udah gitu di replace gitu? Apa nggak sempat kayak komen apa nggak, misalnya ngelihat mereka lagi manggung atau live di mana nggak ada gue, apa yang ngelihat ada yang perbedaan nggak di mereka berdua ini? Perbedaan warna baju ya. Lebih colorful. Bagaimana? Lebih colorful. Terus kan gue nggak pernah nonton mereka live secara satu pertunjukan gitu. Cuman ngeliat dari postingan Instagram aja, Instastory yang di repost itu yang gue perhatiin sih memang pakaian. Kalau musik sih pasti berubah. Karena memang konsep awal kita bikin project ini kan memang pengennya tidak sama dengan Kotak gitu. Jadi ya itu sih yang dilihat. Oke, berarti memang pada saat Kak Tantri cuti sengaja dengan vokalis yang berbeda, konsepnya juga agak dibelokin dikit lah ya, meskipun nggak berubah total gitu ya. Iya. Biar berasa bedanya. Oke, berarti ketika di warna-warni ya kalau sama selain Kak Tantri ya. Jadi agak ada warnanya aja gitu. Iya. Ya kalau Kak Tantri kan hitam-hitam, hijab juga hitam gitu kan ya. Ini pakai mukena loh sebenarnya. Kan itu kalau berdiri nggak tahu kan di bawahnya celana pendek ternyata ya. Pakai hot pants itu, hot pants. Celana gemes. Iya, gemes itu. Coba suruh berdiri kalau berani, ayo. Itu biar gemes-gemesin Arda itu. Iya. Ya Allah, coy, ini record, coy.
Ayo tantangan, game, ayo suruh berdiri semuanya, ayo. Sangat seru. Yang nonton itu bukan hanya kaum seperti kita ya, tapi ada kaum di bawah. Oke, next ya Kak ya. Nah, ini aku mau nanya lagi soal tadi ada kekosongan dalam posisi, terutama di drum kan memang tidak di-replace gitu ya. Kalau misalnya additional terus kan berarti ganti-ganti kan sebetulnya ya. Itu gimana Kak untuk punya standar si mereka sebagai additionalnya kotak itu tuh? Misalnya apalagi kalau panggungnya beda-beda, apakah mereka kayak dikontrak dalam beberapa waktu tertentu atau justru mungkin tiap kota ada stoknya? Walah, stok. Oh, ribet ya. Satu sih kita Kalau profesional sekarang. iya kalau kita sih udah ada additional sendiri gitu kan, nggak disiapin sama panitia gitu dan segala macam. Kita udah bawa drummer, bawa additional drum, bawa additional keyboard sama gitar satu lagi. Aku rasa selama ini aman-aman aja gitu. Oke, jadi memang mereka Aman-aman juga aja. biasanya udah dalam waktu yang sangat panjang ya barengan sama Iya. pakai additional ya. Mm-mm. Baiklah. Nah, sama ini ngomongin soal kerabat kotak yang kelihatannya ini emang fans setia banget sampai tadi terbuktikan ya katanya di kota mana ada terus ternyata bukan gitu kan, mereka sampai kecewa juga gitu. Pernah sampai punya unforgettable moment nggak dari masing-masing Kak sama kerabat kotak, terutama mungkin ada yang saking die hard-nya mereka sampai pernah melakukan sesuatu yang remarkable buat masing-masing? Kalau aku sih mungkin ini pernah kita manggungnya misalnya kita turun di Padang misalnya, tapi kita manggungnya itu 5 jam dari Padang atau 6 jam via darat gitu ya. Tapi mereka tetap datang yang dari kerabat kota Padang gitu. Dan mereka naik motor. Terus kita juga pernah misalnya kita turunnya di Semarang tapi mainnya di mana yang sampai belasan jam juga pernah. Jadi mereka tuh ngebolang sama teman-teman sama kerabat kotak yang lain dan rela gitu memberikan energi kita di atas panggung gitu, walaupun mereka jauh-jauh naik motor belasan jam. Itu sih gokil sih. Oke. Kalau gue pernah gini, jadi ada satu kerabat kotak yang menurut gue dia sampai hampir bunuh diri. Jadi dia nggak percaya sama kehidupan dia gitu. Dia curhat ke DM dan memang dia mengaku bahwa dia kerabat kotak tapi dia tidak terlibat secara resmi di kerabat kotak ya. Cuman gue kerabat kotak gitu. Ada beberapa lagu-lagu kotak yang akhirnya merubah sikap dia untuk bisa menjadi lebih baik. Itu yang kita sampai sebesar itu ya pengaruhnya musik kotak. Terus bahkan sampai ada anak kecil juga yang datang. Ada anak apa sebutannya halusnya ya? Spesial ya? Kebutuhan khusus lah ya, kebutuhan khusus yang datang waktu itu di Jogja. Dia ternyata atlet, jadi atlet disabilitas yang memang sampai dia bener-bener nggak percaya diri banget. Itu ada satu itu nggak percaya diri banget. Akhirnya pas dengerin lagu Tendangan dari Langit dia ngerasa, Mbak makasih ya gitu, ada kotak udah bikinin lagu yang bikin aku yakin bahwa ternyata aku tuh punya kemampuan, yakin sama kehidupanku. Itu yang kayak gitu yang bikin kita akhirnya terpacu lagi untuk membuat karya. Oke, jadi benar-benar kayak kita nggak sadar how powerful a song could change someone's life gitu ya kayak merubah hidup seseorang gitu. Kalau dari Kak Cela gimana? Ya, sama tuh kayak anak-anak, aku mengidamkan aja. Tapi bagian terakhir emang kayak gitu memang. Idem. Iya, idem. Idem baik ya. Oke. Nah, ini juga aku mau nanya sama Kotak sebagai sebuah band yang terbentuk dan juga tercipta dari ajang pencarian bakat audisi lah ya segala macam. Nah, gimana nih dari Kotak sendiri, teman-teman Kotak ngelihat Inventory ini sebagai sebuah wadah juga untuk para talent industri entertainment gitu ya, dari berbagai macam talent kategori di seluruh Indonesia gitu. Mungkin nanti siapa tahu dari list talent Inventory akan lahir the next Kotak yang dengan genre rocknya gitu. Emang. Ya menurut aku sih bagus banget ya, karena memang kalau untuk band sendiri itu kurangnya wadah. Jadi ini kesempatan sekali gitu, buat anak-anak gue nggak bakal seluruh Indonesia boleh ikutan kan? Dan itu wadah buat mereka gitu. Yes. Mungkin wadah ini perlu dinotis adalah wadah band ya, karena dianggap jarang ya. Oke. Betul.
Baiklah. Nah, sekarang aku mau ke personal life masing-masing dari ketiga teman-teman yang ada di sini. Ini kan prosesnya panjang sama Kotak dari masih sendiri, sekarang sudah berbuntut, ya kan semuanya. Ini gimana nih kehidupan musik kalian nih dengan hadirnya Krucil-Krucil ini nih? Pas lagi bikin musik jadi kayak suka ada mereka yang ikut bikin-bikin kerusuhan gitu, jadi seru. Atau mungkin kayak misalnya saat manggung mereka selalu ikutan tour gitu. Itu gimana sih Kak rasanya? Perubahan dari single sampai berkeluarga dan tetap bersama Kotak. Sebenarnya tantangan orang musisi, menurutku ya, tantangan musisi ataupun penyanyi itu setelah berkeluarga itu seperti itu sih. Untuk berkreativitas tuh agak lumayan sulit. Karena kalau misalkan nggak diplotin, diniatin, kayak misalkan, oke, gue 1 minggu ini gue mau bikin karya. Kalau nggak diniatin kayak gitu, itu akan susah banget. Karena ngejalanin pekerjaan rumah itu tuh 24 jam. Gitu. Jadi ya nggak bisa dibagi-bagi gitu. Kalau nggak minta izin banget sama orang rumah, mungkin nggak bisa berkarya. Tapi ada juga mungkin musisi-musisi yang bisa nangkep lebih sensitif lagi untuk bisa nangkep ada momen apa di rumah yang akhirnya dijadiin sebuah lagu. Itu ada. Tapi sebagian besar, kebanyakan teman-temanku yang kalau misalnya ngobrol gitu, gila ya setelah berkeluarga tuh susah banget ya bikin ide kreatif apa yang harus dibikin apa segala macam. Itu banyak banget tuh yang cerita kayak gitu. Tapi kalau kita sendiri sih ya emang kayak gitu. Kemarin kita ada, yaudah deh, selama 1 minggu kita workshop bareng-bareng di Jogja. Kita bawa seluruh keluarga besar untuk bisa in charge di situ, bahkan bisa mendapatkan inspirasi. Ya itu jadinya dia itu album identitas tuh dari kita kumpulin semua keluarga besar untuk workshop di Jogja. Oke, ya. Ini buat orang yang bilang kalau udah berkeluarga lo susah banget, enggak juga, itu lebih cuma butuh komitmen lebih aja ya, kayak misalnya udah jadwalin, Fokus tepatnya. Nah, oke. Mungkin kalau dulu zaman single as in person gitu, kapan aja go yuk kita ngegarap apa, kalau ini kan mesti diatur waktunya ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Ya, jadi how to survive in music industry 101 sebelum dan sudah berkeluarga. Gitu. Oke, aku lanjut ke Kak Tantri ya. Nah ini Kak, kita tuh lagi seneng banget ya, maksudnya ngebahas ini karena orang-orang di Indonesia terutama udah mulai concern sama yang namanya mental health. Kemarin kan Kak Tantri juga sempat ngepost tuh, ada konten katanya Kak Tantri sempat ke psikolog karena ngerasa sakit tapi I don't know ini tuh kenapa gitu. Dan ternyata kan hasilnya katanya kita belum berdamai dengan anak kecil atau inner child gitu. Dan kalau Kak Tantri sendiri kan obatnya adalah dengan bernyanyi ya untuk mengekspresikan itu gitu. Tapi banyak orang yang belum sadar kalau si inner child itu tuh ternyata ngaruh ke kita setelah kita dewasa. Nah, kalau misalnya boleh Kak Tantri sharing nih sama teman cerita inventory di waktu itu, gimana sharing sessionnya Kak Tantri dengan psikolog sampai akhirnya menemukan solusi dari ini gitu. How to cope with this thing aja gitu Kak. Sebenarnya solusi itu dicari ketika kita tahu apa titik kelemahan kita sih sebenarnya. Jadi gue tuh belakangan ini mungkin sebenarnya kasus ini udah lama. Cuman makin menjadi ketika tidak ada kegiatan kan, akhirnya mencari-cari apa sih kesalahan dan akhirnya kok kayak enak gitu feel ya. Terus kemarin akhirnya ngobrol sepakat sama suami, oke kita ke psikolog aja deh yang memang lebih jelas, mereka bisa menggali apa sih sebenarnya, karena gue sendiri nggak tahu tuh apa ya penyebabnya kenapa ya gitu. Kok nggak enak banget ya feel-nya apa, akhirnya digali, oh ternyata gue punya inner child yang memang kena sampai sekarang yang belum sempat dimaafkan. Jadi kita harus memaafkan, intinya berdamai dengan masa lalu kita yang memang pernah yang berimpact akhirnya ke masa yang sekarang gitu. Nah akhirnya pas gue cari-cari segala macam, ngobrol sama psikolog, ya kamu harus berdamai. Berdamainya ya cari, intinya cerita-cerita masa lalu yang sulit itu nggak bisa kita lupakan. Itu akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita, tapi berdamainya itu cari seperti apa. Nah ternyata setelah gue ngejalanin kemarin ketemu sama anak-anak, ngeband lagi, itu gue kayak ngerasa, this is my solution. Jadi memang ini gue ngerasa jadi kayak lebih plong. Ekspresi gue bisa gue lepasin saat gue nyanyi. Itu solusi gue. Tapi kalau orang-orang yang punya kasus-kasus yang seperti itu, yang kayak misalnya punya inner child yang belum dimaafkan, belum berdamai, ya cari solusinya sendiri. Oke. Pasti setiap orang case-nya beda-beda. Ya, dan Kak Tantri luckily sudah menemukan dengan cara menyalurkannya lewat musik dan bernyanyi gitu ya. Ya, jadi kalau gue lagi kayak ngerasa gak enak moodnya, mendingan gue nyanyi.
Oke, pokoknya do what makes you happy aja ya supaya itu balik lagi gitu. Itu semacam kayak kalau kata psikolognya semacam kayak childhood trauma juga nggak sih Kak si inner child ini tuh? Iya, bisa. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kak Cua sama Kak Sela nih gimana nih? Kan sudah menjadi orang tua juga gitu dan sudah apa ya mungkin sudah terpapar dan juga tahu tentang si inner child atau childhood trauma ini. Gimana mungkin dari Kak Cua atau Kak Sela untuk parenting terutama buat anak-anak supaya si inner child ini nggak jadi masalah mereka di kemudian harinya. Dari Kak Cua mungkin? Kalau aku sih, aku memang percaya apa yang kita alami di masa kecil itu pasti akan terngiang-ngiang, bahkan sangat diingat banget pas kita besar nanti gitu kan. Jadi yang aku lakukan sekarang ya banyak mencari tahu, banyak belajar, terus kalau bisa memang belajar untuk mencoba menjadi orang tua yang baik gitu dengan memberikan masa kecil yang indah, terus kita bisa main bareng layaknya teman, kita punya imajinasi yang tinggi supaya bisa sama kayak anak kita kalau main tuh kita bisa pura-pura jadi apa. Pokoknya dari hal kecil sih sebisa mungkin meminimalisasikan ketegangan dengan sama anak gitu. Oke, jadi menyadari bahwa kita semaksimal mungkin memberikan selalu kenangan-kenangan indah untuk dibawa. Tapi memang menjadi orang tua itu setiap hari harus belajar. Nggak bisa cuma sebentar tuh nggak bisa. Harus belajar terus setiap hari. Dan aku seneng sih ngelihat Kak Cua kayak I wonder kalau misalnya aku punya ibu musisi gitu yang bisa main gitar bareng sama anaknya diajak nyanyi gitu kan. Aku lihat beberapa postingan Kak Cua juga tuh seru banget. Terus kalau misalnya kita namanya manusia ya, manusiawi lah kalau kita punya emosi gitu. Kalau misalnya aku lagi marah, lagi apa, aku sebisa mungkin menghindar. Kalau sekarang aku kadang ngobrol sama suami, sayang kamu sama anak-anak dulu, aku ke kamar mandi. Aku mendingan menyendiri daripada aku melampiaskan emosi ke orang-orang, ke anak gitu. Mendingan aku kabur sendiri gitu. Oke, jadi as parent kita tahu self control juga ya supaya nggak kelepasan gitu. Kak Sela, apakah mau idem atau mau nambahin yang lain? Hampir idem sih. Cuman di saat punya momongan ini kayak kehidupanku tuh kayak cerminan banget gitu. Emang saya harus dituntut untuk sabar gitu. Yang jadi ngelihat anakku agak sedikit ini kayak gitu-gitu yang bikin jengkel. Ya aku harus sabar. Kayaknya orang tua aku kayak gitu dulu gitu. Di saat aku kecil dulu, waktu aku nakal, jadi aku nggak boleh apa ya. Ya sama kayak Cua sih kalau mau melampiaskan nggak bisa kan. Belajar sabarnya di situ. Oke, kuncinya juga tadi bercermin ya, dan juga mencoba memposisikan aku juga dulu kayaknya gitu nih, gitu ya. Iya. Dan itu yang ngomong mamaku sendiri ternyata. Oke. Pas begitu anakku nakal gitu di depan mamaku, aku mau marah, nggak boleh gitu. Kamu tuh mirip kayak dia gitu. Jadi aku nggak bisa langsung cerminan. Iya, kamu juga dulu gitu loh, gitu ya. Iya. Kamu bisa sabar, masa kamu enggak gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Hi Netizen ya. Ini pertanyaan dari netizen yang sudah kemarin komen di Instagramnya Inventory. Ini ada dari @isal_inst. Pengen tahu kalau gearnya Mas Sela itu kok sound gitarnya bisa gurih gitu ya? Apakah pakai penyedap apa gimana katanya Kak Sela? Gurih itu gimana? Sama kayak orang masak gitu. Kalau orang masak bumbunya pas, micinnya pas, enak. Oke. Gitu aja sih. Kalau ngomongin gear semua sama lah. Semua sama. Tinggal kita aja yang belajar merasakan, kita belajar menjiwai alat kita sendiri aja itu dulu. Kadang orang nggak bisa menjiwai alat, punya alat bagus tapi nggak bisa pakai, percuma gitu. Berarti tetap main the gun ya? Iya, maksudnya kenali dulu alatmu sendiri gitu. Oke. Kenali dulu deh, kawin dulu deh. Yes. Kayak gitu-gitu sih. Dan mulik dulu ya, berarti ya? Betul. Itu aja sih. Semua alat sama kok. Oke. Nah ini ada dari @sela, SELA tapi ya, Sela_Lubis22. Kenapa nama bandnya Kotak? Cua. Cua kenapa Kotak namanya? Padahal kan gue paling terakhir ya masuk di Kotak ya. Karena kita udah lama ngomongin gitu terus. Iya. Nama Kotak itu terbentuk dari Dream Band. Itu Pare dulu yang bikin, karena filosofinya Kotak sendiri itu kan Kotak memiliki 4 sisi. Jadi
masing-masing sisi itu mewakili personel masing-masing kotak. Nah, karena sekarang kita tinggal bertiga, berarti kurang satu sisi dong. Satu sisinya itu adalah kerabat kotak. Wih. Iya. Oke, jadi karena bertiga nggak jadi segitiga ya, tapi Iya, masih nggak ada jadi. kotak itu. Gitu, jadi tetap 4 sudut tuh ya. Oke, selalu bis ya, sudah menjawab ya. Lalu, Devita DWS ya. Motivasi apa dari kotak buat orang yang pengen nyanyi, pengen jadi penyanyi tapi nggak bisa nyanyi? Mungkin ke Kak Tantri kali ya? Gak ada orang yang nggak bisa nyanyi sebenarnya. Yang penting ada niat aja. Oke. Selama kita, iya katanya selama kita punya suara kita bisa nyanyi ya? Iya, semua orang bisa nyanyi. Yang penting ada niat. Karena kalau ada niat kan kita mau belajar. Oke. Berarti untuk bisa nyanyi itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari ya Kak ya? Bisa dipelajari. Kembali lagi, kalau ngomongin bisa nyanyi, pasti bisa karena harus belajar. Tapi kalau ngomongin karakter, itu udah anugerah tuh. Karakter. Tapi karakter bisa dibentuk dengan jam terbang, segala macam. Itu bisa dibentuk. Oke. Karakter tapi bukan timbre warna suara gitu bukan ya Kak? Beda? Iya, karakter itu bisa timbre, terus style dia manggung, style dia nyanyi, itu bisa dibentuk semuanya. Oke, dan itu bisa bisa dipengaruhi oleh jam terbang. Semakin banyak dia manggung gitu akan menemukan. Semakin banyak latihan, semakin banyak manggung, semakin banyak membawakan lagu-lagu orang. Itu kan kebentuk sih. Baiklah, berarti find your identity juga ya. Ini buat @Devita DWS ya. Dan terus berlatih kalau memang kamu merasa nggak bisa. Karena eventually semua orang bisa nyanyi. Gitu ya Kak ya? Sip. Dan sekarang aku akan masuk ke segmen 3 kata. Ini semua akan dapat bagiannya masing-masing ya. Aku mulai dari Kak Sela. 3 kata tentang Tantri dan Cua. 3 kata untuk Tantri dulu. Berarti 3 buat Tantri, 3 buat Cua gitu. Oh ya, Tantri itu power. Terus air ini agak kritis. Terus ketiga itu apa ya? Ya keibuan lah sekarang. Oke. Asik. Sama tadi ada akhir-akhir ini ya, berarti baru-baru ini tuh kritisnya ya. Iya benar. Makanya kan di album ini kan semuanya berkontribusi gitu. Anak-anak semuanya kritis gitu. Karena kan memang tidak melibatkan semua orang, kita bertiga digodok bareng. Jadi benar-benar anak-anak tuh sekarang tuh kritis semua, dari mulai musik, dari lirik, dan segala macem gitu. Keren gitu, maksudnya ya kotak tuh harus bisa mandiri gitu. Dan ini saatnya gitu, identitasnya kotak ada di sini. Mantap, iya. Gue setuju sih kalau makin kritis, makin gontok-gontokan gitu, makin seru. Iya. Yang terbaik dari semua kepala yang bisa. Iya, betul. Oke, buat Kak Cua 3 katanya apa? Kalau Cua ini apa ya? Pencair. Pencair suasana dia. Oke. Kedua itu cuan. Odang sebetulnya kan. Cuan. Satu lagi. Cuan. Keibuan juga. Dia benar-benar sama anak-anaknya sama tuh Tantri sama si Cua. Wah, salut deh gitu bisa membagi waktu ngeband sama merawat 2 anaknya. Wah, patut diacungi jempol gitu maksudnya. Saya aja yang laki-laki belum tentu kayak bisa kayak mereka. Okay. Ya iyalah kan kamu cowok. Karena wanita dilahirkan sebagai wanita multitasking ya. Iya benar. Iya juga ya. Masa ngerawat iya betul. Baiklah, terima kasih Kak Sela. Kak Sela nanti tinggal menunggu jawaban dari yang lain ya. Sekarang kita move ke Kak Cua. Kak Cua boleh 3 kata dulu buat Sela. Sela itu kebapaan. Opo nih, bapak opo. Tapi benar kebapaan. Bapak gundulmu. Ya iya kebapaan, buktinya sekarang bercocok tanam. Oh, hidroponik. Baru dapat gaji langsung beliin mainan anak. Lalu selain kebapaan, 2 lagi. Terus kuping sound system. Panci kopi tadi.
Dia kupingnya jago denger Maksudnya nada gitu ya, Kak? musikalitasnya tinggi, maksudnya musikalitasnya tinggi. Musikalitas tinggi, I see. Sela pokoknya jangan dilawan masalah musik, kelar loh semua. Jangan. Oke. Iya. Bam. Sudah sakti ya, baiklah. Oh, udah Satu sakti. lagi? Pokoknya klan nggak ada apa-apanya, klan lah pokoknya. Keren. Terus sama satu lagi ini Bapak Keuangan. Oh, Bapak Bapak Keuangan. Iya, Iya. berarti dia ini ya bisa mengorganisir ya. Iya, pokoknya dia teliti banget masalah uang memang. Dia tuh lebih teliti dibandingkan emak-emak pada umumnya. Oh, betul. Karena apa ya, financial detail yang bagus itu bisa pangkal kaya ya, kayak pangkal cuan ya. Iya, benar. Itu Cuan salah juga, banget. cuan juga. Cuan. Cuan juga, yang penting cuan. Iya, Cuan. Cuan. Oke, kalau buat Kak Tantri 3 kata. Tantri keibuan. Ibuan. Itu benar emang. Kita pokoknya sekarang udah emak-emak banget emang. Terus habis itu solehah pastinya. Soleha. Coba berdiri. Kesel banget ya dari tadi. Dan satu lagi apa dibilang apa ya? Ya multitasking itu termasuk keibuan ya berarti ya tadi ya. Boleh Sama deh. satu lagi power benar. Power di segala bidang. Power mengurus rumah tangga, power di posisi dia vokalis di band, terus power nawar belanjaan. Dia pokoknya punya power di segala bidang lah. Oke, jadi tidak hanya berpower dalam manggung dan juga bersuara. Semua. Tapi yang lain-lain dia powerful juga ya. Ya, sekali ngomong bahaya pokoknya. Ternyata bukan cuma suara dan juga aksi panggungnya yang berpower ya. Sampai ke Iya. mantap. Kata Di pasar juga dia. Apa? Di pasar juga Semuanya. dia berpower. Di pasar dia berpower juga. Iya betul. Cabai harga 5.000 dia bisa dapat 1.000. Astaga, demi apa? Parah banget sih. Kak. Gila. Ini Kasihan mamanya. image gua runtuh di sini menurut. Atau enggak gini, Macu. Pak, 1.000. Nggak usah, Mbak. Saya endorse aja. Kalau bisa endorse, cabai kalau bisa. Cabai tuh bisa di-endorse pokoknya. Dibayar dengan exposure ya. Kalau bisa endorse cabai. Gua live ya. Cuan, pokoknya cuan juga tuh. Cuan Oh, juga. kita bertiga cuan lagi. Cuan, Iya. pokoknya cuan deh. Ini Kak Tantri berarti cuannya dari penghematan sehemat-hematnya ya. Dari Iya. salah cuan. Iya. Gimana caranya dah? Oke. Saya nggak bisa komen ya. Kak Tantri dari tadi tertegun ya, baiklah. Kak Tantri terakhir, buat Kak Sela 3 kata dulu. Dari tadi saya bingung, mikir apa ya? Ih, padahal udah terakhir. Dia ini, Usul dia bebuyutan. ya dia memang ini apa namanya apa ya? Sultan Sleman dia. Susah ditebak. Susah ditebak. Oh iya benar. Oh, mesti kau bener. Iya benar. Emang absurd dia mah memang. Terus ya dia tuh kotak ya. Distorsi kalau saya tuh distorsi sih. Dia distorsi. Asik. Asik. Sesuai untuk image dia yang musikalitas tinggi ya Kak ya. Dia distorsi. Ya. Tua. Ya kalau Tua, soalnya tua. kalau kotak dengerin musiknya kotak pasti kedenger distorsi dia juga udah tahu itu musiknya kotak. Ciri khasnya kuat ya, berarti dari Kasela. Oke. Untuk Kak Cua 3 kata. Cua tuh Salah lama lo mikirnya. Gue tuh mau yang Aja lo. baik-baik cuy. Oke, Cua itu ya. Itu jahil. Jail. Terus dia itu apa ya? Ya keibuan ya. Sama Terus udah dua ya. Dia itu stylish pada zamannya. Oke, berarti dulu sering banget tuh wardrobe manggungnya kotak atau buat photoshoot atau attend Sampai event. detik sekarang. ini. Sampai sekarang. detik ini. Oh, masih referensi by Iya. Cua ya? Ya.
Jadi kotak tuh punya percaya tugas nama masing-masing. Kan biar irit, Mbak. Kan kita bencuan. Oh iya benar. Kalau bisa dikerjain Penting sendiri, cuan. kerjain sendiri ya. Cuan, pokoknya. The best, cuan, number one. Kalau nggak cuan ngapain, nggak akan bertahan nggak sih? Kalau dulu mungkin bukan cuan doang ya. Kalau dulu pas lagi single kan bukan cuan, pasti masih yang wah gue ego musisi gitu. Kalau sekarang tuh cuan tuh nomor 1. Untuk menyokong faktor yang lain kan ya, supaya bisa tetap bergerak ya. Iya. Kita lama-lama makin jujur ya. Bisa di stop nggak ini wawancaranya ya? Ya udah selesai kok ya, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke deh, itu tadi ngobrol-ngobrol seru Indi barengan sama Tantri, Cua, dan juga Sela dari Kotak Band. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Inventory ini ya, untuk cerita-cerita yang lebih seru. Dan jangan lupa untuk komen di bawah kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi. Oke? Dan terima kasih juga nih, sebelum pamit Indi mau ngucapin sama El Hotel Royal Bandung untuk tempatnya yang super cozy dan juga staycationnya bisa lebih seru lagi. Buat yang mau kesini silakan langsung aja ke Jalan Merdeka nomor 2 Bandung, dan bisa kepoin Instagramnya di sini @elhotelroyalbandung. So, see you when I see you teman cerita. Bye.